Media Vietnam puji Hoki Caraka sebagai striker cerdik bak pemain asing. Ditemukan pemain keturunan Indonesia di Liga Spanyol, Shin Tae-yong langsung bergerak. Erick Thohir belum bisa pastikan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Media Vietnam puji Hoki Caraka sebagai striker cerdik bak pemain asing. The Thao 247, media asal Vietnam, mengeluarkan pujian khusus terhadap pemain Timnas Indonesia. Hoki Caraka menyebutnya sebagai striker cerdik yang perlu diwaspadai oleh Timnas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikel yang dirilis pada 6 Maret 2024, The Thao 247 memberikan sorotan pada 3 penyerang muda Indonesia yang dianggap sebagai ancaman serius. Hoki Caraka dari PSS Sleman mendapat perhatian khusus karena kemampuan penempatan posisi yang sangat baik dan kecerdikan dalam melepaskan tembakan dengan kedua kakinya. Meskipun tidak memiliki postur tubuh tinggi seperti striker asing, pemain berusia 19 tahun ini dianggap sebagai ancaman besar terutama dalam situasi penyelesaian peluang. Dengan sorotan khusus pada Hoki Caraka, media Vietnam menyiratkan bahwa ketiganya akan menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai oleh Timnas Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditemukan pemain keturunan Indonesia di Liga Spanyol, Shin Tae-yong langsung bergerak. Daijiro Chirino, seorang pemain keturunan Indonesia, ditemukan bermain di Liga 3 Spanyol bersama CD Castellón. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain 22 tahun ini. Chirino yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan back tengah telah memberikan kontribusi penting bagi CD Castellón, membantu mereka memuncaki klasemen sementara Liga 3 Spanyol 2023-2024. Jika posisi ini bertahan, CD Castellón akan otomatis promosi ke Liga 2 Spanyol. Sebelumnya, Chirino bermain untuk PEC Zwolle di Liga Belanda, membantu klub tersebut promosi ke kasta teratas. Daijiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya yang memiliki orang tua dari Maluku. Meskipun pernah dipanggil ke Timnas Curaçao di ajang CONCACAF Nations League, Chirino belum pernah membela Timnas Curaçao senior, memberikan peluang bagi PSSI untuk mendekati pemain ini. Erick Thohir belum bisa pastikan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dapat dipastikan tampil untuk Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa keduanya masih harus melalui prosedur naturalisasi yang belum selesai. Meskipun telah dipanggil ke Timnas, keduanya belum resmi menjadi WNI. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI berusaha keras agar mereka bisa melakukan sumpah menjadi WNI pada 13 Maret mendatang sesuai dengan batas akhir pendaftaran pemain, sehingga dapat bermain dalam pertandingan tersebut. Hari ini kami sedang menunggu surat dari DPR kepada Bapak Presiden. Nanti dari situ Pak Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya pemain ini bisa mengangkat sumpah dan dapat KTP serta paspor, kata Erick kepada awak media. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan sebut jadi sinyal menakutkan semua rival Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk KMS KD Inze di Liga Belgia, mendapat sorotan positif dari media Vietnam, The Thao 247.vn. Meskipun bukan seorang striker, Marcelino diakui sebagai pemain yang menjadi pemicu bahaya bagi Timnas Indonesia. Media tersebut memberikan pujian atas kemampuannya beroperasi secara luas dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke area penalti lawan menjadikannya gelandang yang perlu diwaspadai. Meskipun masih muda, Marcelino Ferdinand disebut berpotensi menjadi salah satu gelandang tengah papan atas di Asia Tenggara, terutama dengan karirnya yang sedang berkembang di Liga Belgia.
Tethau 247. Dan juga menyoroti penampilan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023, di mana gelandang berusia 19 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu pemain kunci dalam kemenangan melawan Vietnam pada fase grup. Pada pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand membuat lini tengah timnas Vietnam kewalahan, memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan skuad Garuda. Mengintip harga pasaran 3 pemain baru naturalisasi timnas Indonesia yang sukses jadi skuad termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini memiliki skuad termahal di Asia Tenggara, terutama setelah perekrutan beberapa pemain naturalisasi. Tom Haier, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes adalah 3 pemain terbaru yang telah mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Tom Haier dengan nilai transfer tertinggi memiliki harga pasar sekitar 3 juta euro atau sekitar 52,14 miliar rupiah. Martin Paes berada di urutan kedua dengan nilai transfer sekitar 1,2 juta euro atau sekitar 20,86 miliar rupiah. Sementara Ragnar Oratmangoen memiliki nilai transfer sekitar 450.000 euro atau sekitar 7,82 miliar rupiah. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, perkiraan nilai skuad timnas Indonesia naik menjadi 13,53 juta euro atau sekitar 230 miliar rupiah. Saat ini, nilai skuad Garuda sudah mencapai 8,93 juta euro atau sekitar 155,13 miliar rupiah.